warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Om Swastiastu, selamat malam kepada seluruh DPP Kabupaten Waikanan, dari tim tenaga ahli, para korcam, para pendamping desa dan pendamping lokal desa. Teristimewa buat moderator, notulen, dan tim pembuat link. Saya ucapkan terima kasih. Pertama, sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat taufik kepada kita semua sehingga kita dapat berjumpa dalam forum Zoom meeting ini atau Google Meeting. Ini baterai saya lagi mau saya cas dulu karena ada peringatan untuk segera dicas. Apakah suara saya terdengar, Mas Ian, Pak Ripin? Terdengar. Bagus. Jelas Pak Korkap. Baik, terima kasih. Terima kasih. Bahwa kaitannya dengan rapat pada malam hari ini, memang ada tema prioritas yang akan saya sosialisasikan kepada seluruh sahabat TPP, karena kegiatan malam hari ini hasil dari rapat internal para Korkap bersama tim KPW Provinsi Lampung yang dilaksanakan pada hari Selasa sore, ya, hari Selasa sore. Dan ini hari Rabu, maka ini sifatnya darurat dan mendadak. Nah, poin-poin yang pertama, mohon untuk bisa dicatat ya. Poin yang pertama terkait surat edaran dari Kementerian Desa perihal lomba SDGs desa. Nah ini, ya, ini jangan dianggap sepele, jangan dianggap main-main, ya. Jadi mohon seluruh PLD untuk bisa koordinasi dengan para korcam di wilayah masing-masing, dan korcam bisa berkoordinasi dengan PIC SDGs, yaitu Pak Firdaus, kaitannya dengan lomba SDGs desa. Karena apa? Karena SDGs itu ikon loh, ikon Kementerian Desa yang paling primadona hari ini adalah SDGs. Ya, jangan sampai kampung-kampung dampingan kita, ya, ini tidak mengikuti lomba SDGs desa. Maka oleh karena itu, pada forum yang mulia ini, ya, sahabat-sahabat nanti bisa untuk berdiskusi dengan PIC, ya, untuk bisa berdiskusi dengan PIC SDGs desa, ya ini Pak Firdaus, seperti apa mekanisme lomba SDGs desa itu. Karena surat Kementerian Desa itu sudah beredar seminggu yang lalu, ya, seminggu yang lalu. Dan sampai saat ini belum ada tanda-tanda geliat-geliat seperti apa teknis, ya, progres di lapangan kaitannya dengan lomba SDGs desa. Jangan sampai kita ini selama ini ngomong SDGs, ternyata ketika ada surat lomba diem semua. Nah, ini kan ironi kan ya. Nah ini juga harus jadi bahan pemikiran kita semua. Seperti kemarin lomba podcast. Podcast itu selampung cuman Waikanan yang mempersembahkan. Coba bayangkan, dari 13 kabupaten. Ya. Saya ikut juga kan? Ya, artinya yang diundang, ya. Yang diundang sampai ke Jakarta. Memang ada beberapa, termasuk Waikanan itu mendominasi. Ya, mendominasi kreativitas podcast. Ya, tahun kemarin ini luar biasa, saya apresiasi. Dan hanya Waikanan yang mendapatkan apresiasi itu. Nah, oleh karena itu di tahun 2023 ini, di awal tahun ini, nah mari kita kompak, kita ramaikan lomba SDGs desa ini. Apapun hasilnya nggak apa-apa. Yang penting kita kibarkan bendera, ya, bendera merah putih, ya, bukan bendera putih ya. Nah ini, ya.
untuk ikut lomba SDGs desa. Nah ini silahkan para korcam untuk bisa memantau pergerakan para pendamping lokal desa ini. Masa iya dari 4 kampung dampingan 1 pun nggak ada yang ikut lomba? Ini kan jadi apa kita pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam ini kan? Nah ini salah satu unjuk kerja kita ya lomba kan itu ya. Jadi biar meyakinkan gitu loh, meyakinkan para punggawa-punggawa di Kemendes sana kan. Lomba SDGs desa. Kemudian yang kedua adalah tanam pohon. Nah ini saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya ini kepada para korcam yang sudah mensupport ya kampung-kampung dampingan, kecamatan dampingan guna untuk menggalakkan tanam pohon untuk mewujudkan desa asri. Nah ini ya. Tadi sudah ada laporan dari Pakuan Ratu, dari Negara Batin, dari kecamatan-kecamatan lain, ya ini saya apresiasi yang setinggi-tingginya. Nah, bagi kecamatan yang belum menunjukkan progresnya, masih ada waktu, ya. Masih ada waktu untuk menunjukkan progresnya. Dan kemudian secara teknis, itu surat sudah saya upload berkali-kali, ya. Nah, ini bukan saya reseh, bukan, tetapi hanya sekedar mengingatkan, saling mengingatkan, ya. Nah, ini. Kemudian jangan lupa seluruh persyaratan foto itu harus pakai geotagging yang mencantumkan titik koordinat. Nah, ini ya, titik koordinat. Misalnya Pak Horizon sebagai ketua forum tanam pohon di halaman rumahnya, misalnya foto aja nggak apa-apa, ada titik koordinatnya di situ, ya kan? Kemudian diisi di link, ya, link email Kementerian Desa sudah ada, ya, dan seterusnya. Nah ini tanam pohon, ini juga mendapatkan perhatian serius, ya, dari Kementerian Desa. Nah ini mohon untuk bisa menjadi catatan ya bagi kecamatan yang sudah melaksanakan, saya berikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Bagi kecamatan yang belum, PDPLD yang belum tanam pohon, nah ini ya minimal 1 PLD itu 3, 1 TPD 3. Kayak saya misalnya korkap minimal 3, 4 boleh, boleh, 5 boleh ya kan, 4 kali foto atau 3 kali foto. Nah itu kita sudah termasuk berpartisipasi. Isi formulir, kemudian upload di email yang sudah ada di surat sekda itu ya. Nah ini untuk informasi yang kedua tentang tanam pohon. Kemudian untuk yang ketiga, ini tentang FKIN. Nah, ini penting ini, FKIN ini termasuk kelanjutan hajat hidup kita semua. Ada perubahan yang sangat signifikan, ya, perubahan sangat fundamental, sangat ekstrim. Tahun 2022 dan seterusnya kemarin itu untuk FKIN masih pakai asas 70-30, bayangkan itu 70-30, masih ingat ya? 70 itu dari isian DRP kita, ya, 30% itu isian dari 5 kriteria. Nah, ingat ini. Jadi kawan-kawan, asal sudah ngisi DRP 140 jam, itu sudah dapat C itu. Nilai C udah lumayan, ya. Kemudian ada tambahan 5 kriteria, ya. 5 kriteria ini asal diisi 1 langsung B, ya, langsung B. Ini sangat istimewa. Tahun kemarin istimewa, ya kan? Asal ngisi DRP, kemudian korcamnya atau korwilnya ngasih nilai 1, angka 1, padahal 30% itu, ya. Nilainya spasinya itu 1 sampai 20 loh. Ya kan? Satu poin itu, 1 kriteria itu 1 sampai 20. Kalau ada 5 kriteria, nilainya 10 20 semua,
tidak dapat 100. Tetapi diisi 1 biji aja, langsung B. Coba, apa nggak hebat di RP tahun kemarin itu, FP tahun kemarin? Nah, ternyata oleh Kemendes, Pak Rimin mohon di mute dulu yang itu, yang masih ada suara-suara. Ya, saya ulangi lagi, bahwa untuk tahun 2023 ini SOP-nya berubah FKIN. Jadi DRP itu bukan 70 lagi, Mas Bro. Nilainya hanya 50. Nah, 50%. Ini kan turun drastis ini. Walaupun mati-matian kita ngisi DRP 140 jam, kalau supervisornya, ya kan, supervisornya ngisi 5 kriteria ini ternyata tidak maksimal, ya, bisa berdampak fatal. Karena nilai 50 itu D. Nilai 50 itu D. Kalau kemudian dapat 5 kriteria ini isinya cuma 5, mungkin masih nilai C. Ingat, C 3 kali berturut-turut bisa demosi. C 3 kali berturut-turut bisa demosi. Ya. TAPM provinsi 3 kali C langsung jadi TA kabupaten. TA kabupaten 3 kali C berturut-turut jadi pendamping desa. Pendamping desa dapat C 3 kali berturut-turut jadi PLD. PLD 3 kali berturut-turut langsung PHK. Nah ini. Ya. Ini SOP FKIN, evaluasi kinerja. Ini perlu menjadi perhatian kita semua. Ini aturan baru yang harus segera kita adaptasi, ya. Kita penyesuaian terhadap aturan-aturan yang berkembang, ya, dari Kementerian Desa. Nah, selanjutnya untuk yang keempat, ya, saya sudah ada 3 poin. Ini yang keempat, ya. Yang keempat ini saya akan memberikan sebuah bahan tayang, ya. Suaranya putus-putus, Pak. Tes. Lanjut. Yang putus-putus itu di sini apa di sana? Lanjut. Oke, siap. Normal, Mas. Saya lanjutkan, ya. Normal. Apakah terlihat? Terlihat. Lihat. Oke, ini saya akan presentasi terkait Terlihat. SOP ini, ya. Suaranya putus-putus kembali. Putus-putus, Pak, suaranya. Oke, tar dulu. Saya tak buat Bantut suaranya. Minum madu dulu, Korkap. Apa ya bantut-bantut itu? Bahasa apa bantut-bantut? Suaranya bantut-bantut. Coba. Cek yang ini. Sorry, Bang. Sorry. Lanjut. Story nggak? Tempatku bagus. Bagus. Story nggak? Enggak. Ya, sorry. Aman. Lanjut. Menggema itu Korkap. Oke, siap. Bentar lo. Itu double suaranya, Pak Korkap. Double. Oke, Betul. saya makan dulu. Makan durian sama ngopi. Nah, sekarang gimana suara saya? Mantap. Sip. Pas. Jangan dirubah, jangan gerak lagi, Pak Korkap. Pas. Mantap. Jos. Apakah kelihatan ini? Kamu putus-putus. Kelihatan. Kelihatan, Pak.
Kelihatan ya? Apa yang dibaca di situ? Yo. Laporan triwulan. Laporan triwulan. Triwulan. Laporan triwulan. Saya Dimulai ejak dulu Januari, ya. Maret. Jangan injak-injak, ejak. Oke ya, ini ya. Ini mana suaranya? Udah pas besar. Poin yang kelihatan besar belum? aja. Belum kelihatan ya besarnya ya? Belum, coba Kelihatan. dibuka. Belum, Pak Korkap, masih standar. Udah terbaca Kelihatan, itu. kelihatan. Dibuka yang lebar biar kelihatan. Buka Enggak, ini nggak bisa sendiri di aja, apa? Nggak woy. bisa di nggak bisa di view kayaknya. Sudah kebuka. Nah, juga gitu buka. Pas, Gini pas. aja lah ya. Gini aja lah ya. Ya, pas Pak Korkap. Pas. Oke. Besarnya pas. Nah ini, sahabat semuanya, ini standar proses operasional dan prosedur pelaporan TPP. Ini berdasarkan keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM ya. Nomor 143 tahun 2022 ya, termasuk di Kepmendes ya. Nah, ini dipresentasikan oleh TAPM Provinsi Lampung kemarin tanggal 14 ya, Maret 2023 kepada seluruh Korkap se-Lampung. Nah, untuk yang pertama, laporan kelembagaan. Laporan kelembagaan ini untuk TAPM Kabupaten, TAPM Provinsi, TAPM Pusat ya. Ini untuk kelembagaan. Jadi kalau untuk PD PLD nggak ada laporan kelembagaan ya. Kemudian ada laporan triwulan ya, laporan triwulan dimulai dari Januari, Februari, Maret ya. Januari, Februari, Maret disampaikan paling lambat 5 hari pada bulan berikutnya. Diupload, disimpan di dalam si pemberdaya. Kemudian soft copy, hard copy diserahkan ke koordinator provinsi Korprov. Ya. Ini untuk khusus laporan TAPM ya. Kemudian ada laporan DD itu loh ini. Modelnya triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4 itu ya. Ini sama, diupload, disimpan di dalam si pemberdaya, soft copy, hard copy diserahkan ke Korprov. Informasi lainnya menyusul. Ini hanya untuk TAPM. Jadi PDPLD nggak usah mikir. Ini yang mikirin adalah TA, ya, laporan ini. Tapi sumbernya dari PD dan PLD. Nah, begitulah kira-kira, ya. Nah, kemudian selanjutnya laporan individu. Nah ini, laporan individu, ada PLD, ada PD, ada TAPM Kabupaten. Ya, ini dimulai bulan Maret. Ingat ya, bulan Maret. Bulan Maret itu kapan sih? Hari ini kan? Hari ini kan Maret ini. Ya. Nah, dimulai sekarang. Bahwa laporan individu bersumber dari DRP. Ya, dari DRP yang sudah diverifikasi oleh supervisor. Jadi Korcam mensupervisor PLD. Ya. Para korwil mensupervisor para PD dan PLD. Nah, ya. Nah, ini disupervisi. Diperiksa, ini benar enggak ini isian dari DRP-nya ini. Hari ini kemana? Tanggal berapa? Nah, apa yang dibicarakan, yang dilakukan, kegiatannya apa, kan itu ya. Nah, setelah diverifikasi oleh supervisor, ya, baru kemudian diupload ke si pemberdaya. Ingat, kita sudah 2 kali DRP loh ya, Januari dan Februari. Jangan sampai lupa untuk diupload di si pemberdaya. Sebelum diupload dibaca dulu, cocok apa enggak, ya.
Kalau sudah cocok, lanjut diupload. Kalau belum cocok, edit dulu, ya. Nah, ini untuk DRP. Ini wajib semua TPP, ya. Laporan individu wajib, ya. Nah, selanjutnya laporan kunjungan lapangan. Nah, ini. Ya. Untuk laporan kunjungan lapangan, ya. Sama PLD, PD, TA sama. Adil ini, ya. PLD, PD, TA sama, ya. Untuk bulan Maret ini loh ini ya. Kalau bulan Januari, Februari udahlah nggak usah dipikirin, ya. Ini mulai bulan Maret, ya. Bulan ini setiap individu, ya, PLD, PD, TA kabupaten wajib melakukan kunjungan lapangan, ya, berpedoman kepada Kepmendesa PDTT nomor 143 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pendampingan masyarakat. Teknis pelaporan mengacu kepada SOP pelaporan TPP, ya. Nah, ini. Jadi seluruhnya ini menginduk kepada Kepmendesa PDTT 143 ya tahun 2022 tentang petunjuk teknis pendampingan masyarakat. Selanjutnya ada laporan insidentil, ya. Laporan insidentil adalah laporan yang sewaktu-waktu disusun oleh TPP sesuai dengan penugasan dari koordinator TAPM pusat, ya, dan Kemendesa. Ini kalau misalnya terjadi permasalahan khusus, ternyata TAPM pusat itu minta kepada Korprop, Korprop kepada Korkap, Korkap kepada Korcam. Nah, itu karena laporan insidentil itu tidak semua diminta, hanya terjadi yang sifatnya khusus, lokasi khusus. Nah, itu baru ada laporan insidentil. Mudah-mudahan kita nggak dapat lah laporan insidentil ini, karena kaitan dengan kasus-kasus tertentu. Lanjut. Nah, ini ya, ini paling penting ini. Intinya di sini intinya. Ya. Intinya di sini. Laporan bulanan TPP mulai Maret ini dan seterusnya sampai Desember. Ya, sampai Desember 2023. Mudah-mudahan panjang umur semua, ya. Yang pertama cover. Nah, ini ya. Pertama cover. Kemudian yang kedua surat pengantar. Ya, biasalah surat pengantar itu ya. Kemudian yang ketiga DRP. Ya. Yang sudah divalidasi oleh supervisor. Memang di DRP itu yang tanda tangan cuman yang bersangkutan. Coba kalau ada tanda tangan supervisor gitu ya. Jadi mau tidak mau kita periksa itu. Tetapi nggak apa-apa. Walaupun nggak ada tanda tangan supervisor, tetap Korcam, Korwil itu tetap untuk memberikan validasi terhadap DRP masing-masing yang disupervisi. Kemudian setelah DRP, laporan kunjungan lapangan. Nah, ingat ya, KL, kunjungan lapangan. Nah, kunjungan lapangan itu lihat di DRP. Ya. Jangan sampai DRP-nya tanggal 8, ya, kunjungan lapangan, kunjungan lapangan ditulis tanggal 9, kan nggak pas, ya, harus cocok dengan DRP-nya, ya. Nah, kemudian ada dokumentasi foto. Misalnya PLD kunjungan untuk rapat musyawarah penetapan KPM BLT dana desa. Ya, berarti harus ada foto. Fotonya itu ada GT, geotagging. Ada waktunya kapan, koordinatnya di mana, ya. Kemudian dan sebagainya. Pak, sinyalnya susah, nggak apa-apa. Ya, tampilkan secara natural. Walaupun sinyal sisa, ya itulah hasil foto geotaggingnya. Ya, gitu aja nggak apa-apa. Yang penting tetap foto itu harus menampilkan, mengaktifkan geotagging. Apa namanya? Lokasi.
Lokasi kan ada di HP kita itu. Diklik itu aja. Persoalan muncul atau tidak muncul, biarkan saja. Itu natural, alami. Ya. Jadi biarkan saja itu natural. Kalau muncul geotagging ya memang rezeki kita, dapat foto ada geotaggingnya. Geotagging nggak muncul, ya itu memang kodratnya begitu, ya. Nah ini foto geotagging ya. Ada hari, tanggal, kemudian ada koordinat, ya, ada alamat. TA ya, TA kunjungan lapangan ada 8 foto minimal ya. Misalnya Pak Heri Kiswanto bulan ini dapat 10, ya berarti 10 foto dong. Ya. Sesuai dengan DRP-nya. KL-nya ada berapa di DRP-nya? Para TA ada 10, berarti 10 foto. 8 boleh ya boleh, minimal 8, 7 ya nggak boleh. Ya, karena minimal 8. 15 Pak, ya silakan. TA kan minimal 8, berarti 15 juga boleh. Tambah tebel laporannya. 15 foto, kayak PLD. Ya. Kemudian PD minimal 10. Ya. 10 foto. Lah kok ada PD yang mempeng, yang giat, turun lapangan terus, KL, ya kan? Sampai 15 hari, saingan dengan PLD-nya. Boleh, nggak apa-apa. Ya. Berarti harus ada 15 lengkap fotonya, ya. Kemudian PLD minimal 15. Ya, 15 kunjungan laporan, ya. 15 foto geotagging. Boleh Pak 20 ya nggak apa-apa, tambah bagus, tambah tebel laporannya, ya. Boleh. Nah, ini sahabat-sahabat semuanya kait tema besar yang dapat saya sosialisasikan ke seluruh para pendamping di forum yang mulia ini, ya. Demikian kaitannya dengan paparan saya. Mungkin ada kurang dan lebihnya, nanti silakan untuk diakomodir oleh moderator, ya. Jika kurang jelas, boleh japri, nggak apa-apa, ya. Nah, demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada moderator. Waalaikumsalam.